dan meringankan sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah dan menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan terdakwa hanya menyesali telah melakukan kerjasama dengan PT Waskita Beton PKS. Keadaan yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan ini. Terdakwa mempunyai 3 orang anak yang masih dalam tanggungan terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum. Oleh karena itu, terhadap status barang bukti itu akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini. Menimbang oleh karena telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini. Diperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan. Ingatkan, ini intinya. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Hasnaini yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 2 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 17.383.389.175 rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk ditutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. 4. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada di tahanan. 6. Menetapkan barang bukti sama dengan yang diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kelas 1 Agustus Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh kami Pak Zahiri SHMH sebagai hakim ketua majelis, Dini Arsan Patrika SHMH dan Zaini Basir SHMH hakim ad hoc masing-masing sebagai hakim anggota. Mana ucapan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami Pak Zahiri SHMH sebagai hakim ketua majelis, Ignatius Eko Puryanto SHMH dan Dr. Ida Ayu Mustikawati SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dani Kartiwa SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukum. Itu ya yang bisa kami berikan. 7 tahun